Selamat sore Ibu-ibu. Selamat Sore, sore, Pak. Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Baik. dan sehat. Terima kasih telah datang ke pertemuan kita ya. Ya Pak. Hari ini kita akan mempelajari modul pertama, pengasuhan dan pendidikan anak. Semuanya udah punya anak? Sudah Pak. Lagi berisi. Lagi berisi ya. Kita akan mempelajari bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak. Ada dua cara untuk meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama, memuji sifat dan perilaku baik anak. Apakah kita udah sering melaksanakan ini, Bu? Memuji sifat dan perilaku baik anak kita? Terkadang Pak. Bagus. Yang kedua, memberikan penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua kita. Apa kita pernah memberikan penghargaan kalau Pernah, anak kita lakukan baik, Kalau berprestasi di sekolah berprestasi? Pak. Oh iya, itu termasuk dalam bentuk penghargaan. Ya Pak. Selanjutnya kita akan mempelajari dampak negatif kekerasan pada anak. Mungkin kita sering melakukan kekerasan terhadap anak seperti menjewer. Ada yang pernah menjewer anaknya? Kalau ada yang nangis, Menjewer apa Pak? mencubit-cubit gitu. Mencubit. Ah. Oh, Kalau- pernah dong Pak. Kalau lagi kesal. Ah, seringkali kita menganggap kalau menjewer, mencubit itu hal biasa. Tapi sesungguhnya itu adalah hal yang sangat mempengaruhi perilaku anak nantinya. Yang kedua, dampak non fisik. Dampak non fisik ini seperti membentak. Ibu-ibu pernah membentak anaknya kalau lagi nangis? Sering Pak. Itu tetangga sering membentak. Iya ya. Dampak fisik dan non fisik ini akan mempengaruhi si anak dan akan menimbulkan perilaku anak seperti pemarah, agresif, tidak percaya diri, dan sulit belajar. Dan dalam hati anak-anak kita nanti, anak akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang sangat wajar. Oh begitu ya Pak. Iya, jadi kita sebagai orang tua harus selalu lemah lembut kepada anak, Baik-baik anak. baik-baik kepada anak kita. Yang seterusnya kita belajar cara mengurangi perilaku buruk anak di usia 2 tahun. Ada anaknya yang usia 2 tahun? Ada Pak, 3 orang Pak. 3 orang, woi mantap juga ya. Kembar berarti Pak ya? Enggak Pak. 2 tahun Pak. Ada beberapa caranya, yaitu membuat lingkungan keluarga kita aman bagi anak. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Contohnya ini mengalihkan perhatian anak ini, kalau ada anak kita nanti minta beli jajan, kita nggak kasih, pasti dia nangis. Jadi kita alihkan perhatiannya seperti ini nah, minta es krim, tapi dia alihkan anaknya untuk melihat burung di atas pohon. Yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk kepada anak. Selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak pada usia 2-8 tahun. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Kedua, membuat aturan bersama anak. Dalam mendidik anak, kita nggak boleh langsung membuat peraturan. Kita harus berdiskusi dulu sama anak apa kemauannya, biar dia bisa melaksanakan dan sesuai kesepakatan kita nanti. Yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Yang keempat, mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Yang seterusnya, cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Udah ada di sini anak-anaknya yang remaja? Usia remaja tergolong berapa tahun Pak? Tergolong mulai dari 12 tahun ke atas. Nah, Ada Pak. ada ya? Ada Pak. Oke. Ini masih remaja anak Masih saya. remaja ya. Anak saya siangkangan itu. Jangkangan itu. Jadi caranya ada 3, yaitu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Dia suka main besi berani Pak.
Iya, kalau ada seperti itu perilaku yang buruk, kita berikan, kita edukasi biar nggak terlalu. Edukasi apa itu, Pak? Edukasi memberikan pelajaran yang baik kepada anak kita nanti, Pak. Yang kedua, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Dan yang Kalau terakhir, menyepakati itu Pak, antara orang tua sama anak atau ikut suami juga Pak? orang tua itu udah termasuk Suami istri gitu Pak. suami Ya? istri sama anak, ya. Oh. Harus disitulah suami istri dan anak membuat Anak suatu. tetangga juga bisa ya Pak? Lebih baik anak kita dulu, Pak. Nah, yang terakhir memberikan Saya ibu-ibu Pak. yang terakhir memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Seperti apa itu? Kebebasannya, Bapak, Seperti kalau di dalam contohnya kayak gini, kalau anak kita kan sekolah pasti ada kerja kelompok kayak gitu. Dan kita kasih kebebasan dia untuk bekerja kelompok di luar, tapi harus penuh dengan tanggung jawab, pulang dengan tepat waktu kayak gitu, Pak. Untuk mengetahui, kita nonton film dulu mengenai perilaku anak. Oke. Nah, sama-sama menonton kita. Terima kasih sayang, kamu sudah sangat membantu ibu. Sekarang kamu sikat gigi ya. Bisa sendiri kan? Ibu masih sibuk masak. Oh, anak pintar. Ah. Gigimu bersih sekali. Ini adalah contoh memberikan penghargaan seperti pujian terhadap anak saat anaknya bisa gosok gigi sendiri. Ada pertanyaan untuk pertemuan kita ini, Bu? Semua udah paham mengenai pengasuhan dan pendidikan anak dalam sesi meningkatkan perilaku baik anak? Paham, Pak? Paham Sudah Pak. paham. Saya kurang paham, Pak. Apa ya, Pak? Masalahnya anak saya yang paling kecil umur 2 tahun, Iya. dia sering ngompol. Cara mengatasinya gimana, Pak? Kasih pampers ya, Bu ya, kasih. Ada ibu-ibu yang paham mengenai anak yang kayak gitu? Ibu Soalnya Osen? Anak saya nggak pernah ngompol. Oh, Ibu Osen kayak mana biasanya, Pak? Anak saya udah terbiasa, jadi kalau dia ngompol saya tidak bikinkan celana buat dia. Oh. Udah mengerti, Pak? Udah, Pak. Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang dalam pertemuan ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar memahami cara anak usia dini belajar. Oh, Jadi- betul materi baru lagi ya Pak? Materi ya untuk bulan depan Untuk lagi. pertemuan ke depan. Apa bulan depan kami perlu bawa anak juga Pak? Kalau bisa boleh lah, boleh, Pak. Bisa. Nah, dibawa, ya. Jangan nanti lupa bawa buku pintarnya biar kita sama-sama belajar. Oke. Siap Pak. Nggak ada Udah ya. Terima kasih semuanya, Bu ya. Oke. Selamat sore. Selamat Sore, sore, Pak. Pak. Kalau boleh, bertanya satu lagi,